Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua yang sudah menantikan live streaming YouTube Tanya Jawab Juknis BOS Madrasah tahun anggaran 2021 melalui akun YouTube Madrasah Reform. Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama saya Ina Yudawati dan bersama narasumber-narasumber tetap kita ya yang akan berbagi pengetahuan lebih dalam gitu mengenai Juknis BOS Madrasah tahun anggaran 2021. Yang pertama ada Pak Farman. Assalamualaikum Pak Farman, selamat pagi Pak Farman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua yang di rumah dan yang di studio. Ya, kemudian ada Mbak Meyana Wardani dari Jogja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Ina dan semua ini Pak Farman, Mbak Fia, Kang Hamid nih udah fresh aja ya. Ya, kemudian dari Sulawesi Selatan ada Mbak Fia. Assalamualaikum Mbak Fia. Waalaikumsalam Mbak Ina, Mbak Mei, Mas Farman, Kang Huda. Ya, sehat selalu ya Mbak. Dan untuk semua. Ya, amin. Insya Allah. BOS di Indonesia. Pagi. Ya, dan ada Pak Hamid dari Jawa Barat. Assalamualaikum Pak Hamid. Sehat Pak Hamid. Waalaikumsalam Mbak Ina, Mbak Mei, Mbak Fia, dan Mas Parman. Sehat semua ya. Kayaknya habis lebaran ini pada agak beda lah cerianya gitu ya. Iya, habis libur ya kemarin ya. Meskipun cuma sehari lumayan lah ya buat recharge lah ya tenaga. Nah, di episode hari ini kita akan membahas khusus sesinya tentang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan terkait penggunaan anggaran dana BOS ya di madrasah. Nah, nanti akan dijelaskan flow-nya mulai dari pencairan penyaluran, penata usahaan, kemudian SPJ dan LPJ-nya. Nah, kita langsung mulai saja. Agenda hari ini akan diawali oleh presentasi singkat oleh Pak Hamid. Silahkan Pak Hamid. Siap, ini saya screen ya. Ya, silahkan. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, para pengelola BOS di tingkat madrasah dan kabupaten kota dan juga provinsi. Ini hanya sekedar menyampaikan beberapa poin saja, sebetulnya di Juknis sudah ada terkait dengan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan BOS 2021. Ini banyak pertanyaan sebetulnya Mbak Ina, apakah Kemenag ini harus mendapatkan laporan apa tidak? Nanti kita bahas seperti apa gitu kan. Oke, yang pertama ini adalah untuk pelaporannya. Nah, ini komponen-komponen pelaporan yang ada di Juknis BOS sebetulnya, Ibu Bapak tinggal baca saja. Pertama adalah pembukuan. Pembukuan tuh ada yang manual, ada yang aplikasi rekam. Nah, berbicara yang manual itu adalah bagi madrasah yang belum melaksanakan bintek yang termasuk dalam kategori madrasah sasaran dari proyek MQ ini. Penulisannya kalau dulu zaman saya Mbak Ina, bendahara itu tulis tangan, nggak ada pakai komputerisasi, Mbak Pia, Mbak Mei gitu kan. Pokoknya yang angkatan-angkatan saya dari tahun 2004 ke bawah itu pasti mengalami namanya nulis BKU pakai tangan. Ketika salah satu udah diobek gitu, ganti lagi gitu, karena nggak boleh ada coret-coret. Tapi karena dengan adanya gitu komputerisasi, maka tahun 2006 kalau nggak salah 2005-2006 itu sudah mulai bisa pembukuan melalui komputer. Jadi ketika salah tinggal coret aja, ganti, selesai. Nah, yang kedua melalui aplikasi. Ini khusus bagi lembaga ataupun madrasah yang menjadi sasaran proyek RK tahun 2020 kemarin. Jadi mau nggak mau mereka wajib ngeprint buku RK-nya yang ada di aplikasi sesuai dengan yang sudah Ibu Bapak input. Yang ketiga pembukuan itu yang harus dipahami ada 4 macam. 1 BKU, buku kas tunai, buku bank, dan buku pajak. BKU itu kalau kita bahasa orang-orang yang pernah jadi bendahara itu buku kotak sampah. Artinya semua transaksi itu ada di BKU. Keluar masuk, bayar pajak,
potong pajak, segala macamnya itu ada di BKU, buku kas tunai. Nah, oleh karena itu buku kas tunai itu harus betul-betul diisi sesuai dengan peruntukannya. Yang kedua, yang selanjutnya adalah terkait dengan buku kas tunai. Buku kas tunai itu adalah buku uang yang sudah diambil dari bank, masuk ke kas tunai, itu hanya mencatat uang masuk berapa di kas tunai, keluarnya berapa. Jadi lebih simpel. Sedangkan buku bank itu adalah hampir sama dengan buku bank yang ada Ibu Bapak pegang, itu hanya mencatat uang yang masuk transaksinya di dalam transfer ataupun masuk ke buku bank. Ibu Bapak catat berapa yang masuk ke buku bank, berapa yang diambil, berapa sisanya di situ akan muncul. Yang ketiga, yang keempat adalah masalah buku pajak. Buku pajak itu mencatat semua transaksi ketika Ibu Bapak membayarkan pajak jikalau ada. Kalau untuk madrasah negeri sudah dipastikan, ya. Kalau madrasah swasta pasti hanya berbicara pajaknya PPh 21. Nanti ada sesi khusus ya Mbak Mei, Mbak Pia dan yang lainnya. Selanjutnya adalah saldo kas. Nah, ini yang harus jadi persoalan kita bersama. Saldo kas itu tidak boleh lebih dari 10 juta. Itu sudah ada di Juknis. Kenapa tidak lebih? Kita antisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya ketika kalau diambil semuanya ada kehilangan, itu yang pertama bertanggung jawab adalah Ibu Bapak sebagai bendahara. Wajib mengganti berapapun kehilangannya. Kepala madrasah selaku KPA. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, makanya dalam perencanaan RKM-nya harus jelas, rencana penarikan uangnya harus jelas, berapa kebutuhan per bulannya, sehingga nanti pas di pembukuan akan lebih aman, efektif, dan efisien. Di BKU tadi sudah saya sampaikan, bahasa di BKU kalau yang ditulis secara manual itu adalah bahasa yang ada di kwitansi. Jadi jangan seperti ini, nanti akan saya contohkan ya, ada beberapa contoh yang tahun 2020 kalau nggak salah. Di BKU hanya menulis contoh seperti ini, dibayar biaya ATK kegiatan pembelajaran bulan Februari 2020. Selesai, sampai di situ muncul nama toko dan sebagainya. Tapi tidak merinci di kwitansi itu adalah pembelian kuota ATK itu apa saja tidak perlu dirinci. Hanya cukup dengan bahasa nota terlampir di kwitansi. Apabila terjadi, nah ini yang sering ditanyakan. Apabila terjadi pergantian baik bendahara maupun camat, nah ini wajib ada namanya berita acara serah terima pembukuan dan SPJ. Register penutupan kas kalau bahasa keuangannya. Itu wajib-wajib ada. Kenapa? Itu untuk mengantisipasi nanti ketika Ibu Bapak menerima pertanggungjawaban, kalau tidak jelas berapa sisa kas yang ada di madrasah, kehilangan keuangan itu menjadi beban bendahara ataupun kepala madrasah yang baru. Nah ini jadi sasaran auditor juga nantinya. Oleh karena itu, berita acara serah terima penutupan kas, SPJ, posisinya berapa, wajib ada untuk pengamanan Ibu Bapak ketika ada penggantian bendahara, baik bendahara lama ataupun bendahara baru, dan kepala madrasah lama dan baru. Komponen SPJ antara lain satu ada kwitansi, faktur, nota laporan kegiatan ekskul di sini ya, maksudnya meliputi satu, ketika kita madrasah membuat suatu kegiatan ekskul, proposal kegiatannya wajib ada. Setelah proposal kegiatan ada, laporan kegiatan itu harus ada. Komponen dari laporan kegiatan apa saja? Ya sama, ada kwitansinya, ada nota atau fakturnya, dokumentasi foto dan selama kegiatan, terus narasinya. Jadi jangan hanya langsung bikin jilid selesai, enggak, ada narasi laporan kegiatan. Contoh kegiatan ekskul pramuka. Hasilnya apa, outputnya, outcome-nya apa. Nah itu harus ada di laporan ketika berbicara komponen kegiatan. Selanjutnya, arsip laporan itu dari laporan semuanya itu menjadi tanggung jawab pengelola BOS satu kepada pengawas madrasah, tim BOS kabupaten, kota, dan provinsi, aparatur pengawas intern, inspektorat jenderal, lembaga pemeriksa lainnya apabila diperlukan. Di sini ada BPK ataupun ada kepolisian ataupun kejaksaan ketika meminta hal-hal seperti ini silakan. Nah, tadi saya singgung di awal bahwa kewajiban madrasah menyampaikan baik negeri swasta ya, ini kita berbicara. Menyampaikan laporan keuangan BOS itu wajib dilaporkan kepada kabupaten kota. Nanti dari kabupaten kota direkap, dilaporkan ke provinsi. Seperti itu tahapannya. Jadi kalau mengatakan
karena sekarang anggarannya di pusat, madrasah tidak ada laporan lagi ke kegiatan kepada kabupaten, itu salah. Tetap laporan ibu bapak yang ada di madrasah wajib laporan realisasi per bulan itu disampaikan ke Kemenag Kabupaten Kota supaya bisa diketahui berapa posisi saldonya, nanti kalau kelebihan berapa lebihnya, kalau kekurangan pun berapa kurangnya, kita akan bisa memverifikasi itu. Dari kabupaten kota sampai provinsi, provinsi langsung ke pusat. Seperti itu tahapannya. Pelaporan ada 3 jenis, yaitu laporan pertanggungjawaban dana BOP ataupun BOS sesuai dengan POM BOS 08. Yang harus dilampirkan adalah laporan singkat kegiatan. Jadi kegiatan laporannya apa saja? Per kegiatan yang item 8 SMP itu. Bukti pengeluaran dana sudah jelas. Dokumentasi selama kegiatan itu wajib adanya dokumentasi. Karena nanti untuk madrasah negeri ketika ada audit kinerja, ini paling membantu ini ketika tidak ada dokumentasi walaupun laporannya dijilid bagus, kalau dokumentasinya tidak ada tetap dianggap tidak ada pengeluaran. Nah ini sayang. Seluruh arsip laporan keuangan itu wajib dilaporkan sama seperti tadi. Nah, yang kedua, laporan pertanggungjawaban dana. Pertama, jumlah siswanya. Nah ini sebetulnya kalau di Juknis itu sudah ada ya. Setiap madrasah wajib menempelkan berapa dana yang diterima, berapa dana yang di Juknis itu sudah ada. Siswa masuk berapa, siswa keluar berapa, itu sudah ada. Selesai pekerjaan dan penyampaian bukti-bukti atau penyimpan di madrasah itu sudah ada di Juknis juga. Pernyataan jumlah peserta didik pada akhir tahun sama. Selanjutnya kalau ada ini sisa anggaran silakan disetorkan di bulan Januari, bukan di Desember, hati-hati. Ketika penyetoran kelebihan itu pasti di Januari, karena Desember itu masih diperhitungkan namanya kelebihan SSBP. Kalau SSPB itu ketika kalau udah dipastikan, nah ini bedakan ya SSPB sama SSBP. Kalau SSBP, kelebihan anggaran itu dilaporkannya nanti di Januari. Jumlah siswa kita 10, ternyata kita dapatkannya 12. Berarti kan yang 12 ketika memang sudah dipastikan itu lebih, disetorkannya SSPB di Desember. Tapi kita ternyata tidak tahu, ketahuannya itu pas di akhir Desember ada kelebihan anggaran, itu wajib disetorkannya di bulan Januari minggu pertama. Namanya SSBP. Itu perbedaannya. Jadi SSBP itu kelebihan anggaran ketika madrasah tidak bisa menghitung secara real kelebihan anggarannya berapa. Tahu-tahu di Desember ketika sudah di-SPJ-kan ada kelebihan, tidak bisa di-SPJ-kan, baru disetorkan nanti. Tapi kalau dari awal sudah ketahuan kelebihan anggarannya, setor di Desember akhir, jadi penyetoran itu adalah Desember akhir, itu wajib disetorkan kas negara namanya SSPB. Berbeda ya, SSPB, SSBP. Selanjutnya adalah yang terakhir, laporan pertanggungjawaban penggunaan dana. Nah ini yang harus dilampirkan satu, manual atau punya aplikasi, BKU tadi sudah jelas, BKT, buku bank dan buku pajak, kwitansi dan faktur, nota, laporan singkat kegiatan, tadi juga sudah dibahas, SPTB, POM BOS K3, SPK, SSP, ataupun bukti setor pajak kalau ada, terus SK penerima bantuan. Nah yang terakhir ini adalah untuk laporan nanti ibu bapak dijilid, disiapkan, disampaikan kepada madrasah. Nah, berkaitan untuk madrasah negeri itu ada yang namanya UP, TUP, GUP, ataupun GU. Untuk pelaporannya, untuk madrasah negeri, setiap pengambilan uang, karena madrasah negeri pasti mengacunya kepada RKKL ataupun kertas kerja, RKO ya, kertas kerja organisasi. Nah itu silakan dicek betul untuk per bulannya berapa. Yang dicatat khusus untuk madrasah yang sudah mengikuti pelatihan RKAM, bahwa semua ketika SP2D keluar, nanti bisa Mas Parman atau Mbak Melbapia diluruskan saja kalau nanti ada penjelasan yang kurang pas. Ketika SP2D keluar, masuk ke rekening itu baru dicatat sebagai penerimaan. Jadi ketika belum ada pengajuan SPM, belum ada SP2D, kita berarti belum ada penerimaan. Ketika uang masuk ke rekening, nomor SP2D itulah sebagai dasar untuk pembuatan nanti penginputan di RKAM. Akan tetapi pasti banyak. Karena di negeri itu
pengusulannya tidak hanya satu SPM, berbeda di swasta. Kalau swasta satu SPM selesai semuanya. Jenjang MI bisa untuk satu Indonesia satu SPM bisa terjadi. MTS pun sama. Tapi kalau untuk negeri itu berdasarkan berbasis akunnya itu sendiri. Kan tetapi berbalik lagi nanti bagaimana KPPN masing-masing. Ada dalam satu SPM itu hanya kepalanya saja 52, ujungnya tidak. Jadi semua 52 bisa dicarikan, ada juga ada yang minta dirinci, itu tergantung dari KPPN masing-masing. Akan tetapi yang terpenting ketika pencatatan adalah nanti setelah SP2D keluar nomornya dan uang ada di rekening. Nah, untuk pelaksanaan UP itu kan masuk ke rekening bendahara. Ataupun GU itu masuk ke rekening bendahara. Nah itu dicatatnya nanti setelah uang diambil. Berbeda ketika LS. LS ada dua macam. LS langsung ke pihak ketiga, ada LS ke bendahara. LS ke bendahara perlakuannya sama dengan seperti GU. Ketika uang masuk ke rekening. Tapi kalau LS pihak ketiga itu ketika SP2D-nya keluar saja. Ketika muncul SP2D itu sudah dianggap uang sudah ditransfer ke lembaga ataupun pihak ketiga yang selaku rekanan kita. Contohnya kemarin sering dibahas ketika pembelian laptop melalui pihak ketiga. Nah, ketika LS-nya keluar, SPM SP2D LS-nya keluar, itu silakan Ibu Bapak catat sebagai bukti pengeluaran. Tapi untuk LS ke bendahara, prosedurnya sama dengan ketika UP, TUP ataupun GUP. Ketika masuk ke rekening, uang diambil, baru di situ proses untuk pencatatan. Nah, itu mungkin sepintas untuk penjelasan terkait dengan penggunaan dana BOS untuk pelaporan. Untuk lebih lanjutnya nanti kita di sesi tanya jawab saja. Terima kasih Mbak Pia, Mas Parman, Mbak Mei, dan Mbak Pia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penjelasannya Pak Hamid, cukup jelas sekali ya flow-nya, dijelaskan satu-satu tadi detailnya. Nah Pak Farman mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak, sekaligus menjawab ini Pak ya, seringkali lembaga madrasah itu menanyakan LPJ dan SPJ. Nah mungkin nih Pak Farman bisa sekalian menjelaskan nih Pak sambil kita menunggu pertanyaan ya disampaikan melalui kolom komen di YouTube, ataupun di Facebook live streaming ya. Silahkan ya Bapak Ibu yang saat ini sedang menyaksikan jika ada pertanyaan. Silahkan Pak Farman. Ya, makasih Mbak Ina. Mungkin nambahkan penjelasan Mbak Hamid tadi. Sebenarnya sesi ini nggak cukup satu sesi loh Mbak. Karena tuh banyak sekali tuh. Misalnya mekanisme pencairan saja tuh bisa satu sesi tuh. Yang UPG, UTU penjelasan Mbak Hamid tadi tuh cukup panjang penjelasannya, kenapa begini, kenapa LS itu harus begini, itu biasanya panjang penjelasannya, tapi nggak apa-apa, nanti kita lihat situasinya nanti apa. Nah, terkait dengan yang banyak ditanyakan LPJ dan SPJ ya, nah ini mungkin terminologi yang sudah sejak dulu nih, ya udah Hamid ya. Jadi kan kalau kita lihat di dokumen penatausahaan keuangan, jadi kalau fase setelah rencana dan di PPOK keluar itu biasanya sering disebutkan dengan fase. Jadi penatausahaan itu mulai dari mencairkan, membelanjakan, membukukan, itu namanya fase penatausahaan. Khususnya di sini yang banyak berperan itu adalah bendahara. Nah, struktur bendahara itu kemarin saya jelaskan juga nih di teman-teman di waktu RKAM semi online. Struktur bendahara itu mulai dari BUN, Bendahara Umum Negara, kemudian di Satker ada BP, bendahara pengeluaran, ada juga bendahara penerimaan, tapi penerimaan kan hanya untuk satker-satker penerima keuangan negara saja, ada pajak bukan pajak gitu. Nah, kita fokus di yang pengeluaran saja. Nah, di bawah bendahara pengeluaran itu ada sebenarnya BPP, bendahara pengeluaran pembantu. Nah, terkait dengan madrasah itu yang harusnya ada struktur BP dan BPP itu adalah kabupaten kota dan MIN. Ya, kabupaten dan MIN. Karena itu juga ada di Juknisbosnya. Kenapa di Juknisbos 2021 kita sarankan di BPP itu diangkatnya sebagai, di MIN itu diangkatnya sebagai BPP. Ini terkait pola pemindahan dana Mbak Mei. Kalau dia resmi BP, BPP, nah masing-masing pihak ini bisa buka rekening resmi. Kalau misalnya di level MIN itu tidak ditunjuk sebagai BPP,
apakah dia dinamakan bendahara madrasah atau apa gitu, tim keuangan madrasah dan segala macamnya, tidak bisa keluar rekening resminya karena SK penunjukannya sebagai apa di dalam struktur keuangan penata usaha itu nggak ada gitu. Makanya di Juknisbos 2021 itu kita sarankan ditunjuk saja sebagai BPP supaya bisa membuka rekening resmi atas nama BPP, atas nama madrasahnya, sehingga dari BP bisa transfer uang, tidak lagi kayak dulu. Dulu kan banyak tuh triknya, masing-masing di kabupaten kota kan beda-beda. Ada yang pakai rekening pribadi, tapi dilaporkannya diterima tunai. Ada yang memang diterima tunai dan segala macam. Nah, untuk menghindari itulah makanya kita sarankan dibentuk sebagai BPP. Dulu nih kita ramai juga berdebatnya apakah pakai BPP atau PUMK. Nah, kalau PUMK kan banyak yang ragu juga, karena PUMK juga nggak bisa buka rekening resmi karena dia pemegang uang muka kerja. Tapi sebenarnya konsep UP, GUP, TUP itu sama LSBP, LS Bendahara Pengeluaran itu sebenarnya masih uang muka, ya udah Hamid ya, itu masih uang muka. Jadi sebenarnya konsep uang muka itu sebenarnya. Jadi dia baru menjadi belanja definitif kalau sudah di SPJ kan. Nah ini kita sudah mulai masuk bicara tentang SPJ. Nah istilah-istilah itu juga ternyata ada artinya. Kenapa misalnya BKU itu disebutnya BEN 10. Jadi ada yang istilahnya tuh BEN, ada yang judulnya tuh B gitu ya. Nah kalau BEN itu arti singkatan dari bendahara. Jadi BEN itu adalah dokumen-dokumen yang dikelola oleh bendahara. Makanya disebutnya sebagai BEN. Kalau B dulu kan memang sebetulnya kan bagian keuangan dan dulu kan memang di bagian keuangan, apalagi belum by system, masih manual kata udah Hamid tadi, itu memang setelah itu kan flow-nya ke bagian keuangan. Nah itu buku-buku itu namanya B. Nah sekarang kan terminologinya kan banyak yang berubah tuh, tapi dokumennya masih sama gitu. Coding-codingnya masih sama, terutama yang BKU nih, ini nggak ada berubah dari dulu tuh. Tetap istilahnya BEN 10 kan gitu. Jadi kalau orang lama nih pasti tahu nih BEN 10 tuh apa, B9 apa gitu. Naik ke atasnya tuh B9 ke bagian keuangan dulu, direkapnya itu dulu. Nah itu latar belakang istilah. Kalau sekarang kan istilahnya K itu keuangan, dokumen keuangan. Nah kemudian ada yang namanya surat, ada yang surat itu kayak SPJ itu surat. Kemudian ada yang bentuknya buku, ada yang bentuknya laporan. Nah kenapa dia disebut surat? Karena dia hanya lembar-lembar saja gitu. Hanya lembar-lembar. Jadi diterminologikan dengan itu bentuknya surat, karena dia isinya lembar. Kalau buku ya bentuknya kayak buku. BKU itu kan bentuknya buku tuh. Nah kemudian laporan ya formatnya laporan. Nah karena yang terkait dengan SPJ dan LPJ, karena dia namanya surat tanggung-jawaban, berarti kan dia lembar-lembar tuh. Tadi kan udah dijelaskan. Yang namanya SPJ adalah dokumen pendukung transaksi yang valid dan sah. Gitu ya, yang valid dan sah. Apa saja misalnya nih beli ATK, beli kertas langsung ke toko. Bukti pendukung yang valid dan sahnya apa? Adalah kwitansi atau resip yang dari toko itu. Nah, apa syaratnya dia valid dan sah? Ya harusnya ada stempel, ada alamat tokonya, ada nomor toko yang bisa dihubungi. Itu yang valid dan sah itu tadi. Kan pernah juga tuh saya lihat tuh bukti pendukungnya hanya di ini nih Mbak Ina, hanya di lembar kertas yang disobek gitu. Pernah juga saya lihat tuh, mungkin karena toko-toko zaman dulu kan suka praktis tuh, disobekkan bungkus rokok tuh, kotak rokok ditulis beli ini sekian, beli ini sekian, itu nggak bisa diterima tuh kalau kayak gitu. Yang penting harusnya dibikin dalam nota. Kalau dia tokonya tidak punya stempel atau alamat toko atau kop toko yang tertulis tercetak, di situ kalau dia punya kartu nama dilampirin kartu namanya, kartu nama toko itu. Atau kalau tidak, ditulisin alamat tulis tangan sama nomor telepon yang bisa dihubungi di toko itu. Karena kalau tidak dibikin itu, takutnya itu nanti dianggap tidak diakui. Nah, dan sering terjadi juga begini nih. Ini mungkin sudah paham semua nih kawan-kawan bendahara. Yang dikasih ke kita itu hanya itu memang dari toko, sudah ada stempel, sudah ada kop tokonya, tapi rinciannya kosong. Silakan tulis sendiri gitu, harganya tulis sendiri, rinciannya tulis sendiri. Nah ini juga berbahaya. Karena saya tuh pernah diskusi dengan salah satu bendahara ya,
tapi bendahara di Sekwan malah di Sekwan DPRD satu daerah gitu. Saya tanya, Ibu, betul Ibu dia, Ibu 1 tahun itu anggarannya berapa? 10 miliar Pak. Dari 10 miliar realisasi berapa? 80%, berarti kan 8 miliar. Dari 8 miliar, nih saya tanya lagi, dari 8 miliar berapa SPJ Ibu yang masuk kategori aspal dan palsu? Saya langsung tembak ke situ aja. Berapa SPJ kategori aspal dan palsu? Sekitar 40%, Pak. Dan rata-rata itu aspal, Mbak Ine. Aspal itu apa ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Stempelnya memang resmi dari toko, kwitansinya resmi dari toko, tapi kita tulis sendiri. Nah, itu yang harus hati-hati. Saya menyarankannya di situ, berhati-hatilah di situ. Karena pengalaman saya sebagai auditor, klasifikasi SPJ ya. SPJ itu ya dokumen-dokumen pendukung tadi tuh, yang valid dan sah itu kategorinya ada 3 tuh Mbak. Yang pertama memang asli, memang benar-benar asli, valid, kita bisa konfirmasi itu ke toko dan segala macamnya. Yang kedua itu aspal. Memang berasal dari tokonya, tapi dia tidak ada transaksi sebenarnya gitu. Yang terakhir itu adalah palsu. Jadi memang dikreasi sendiri oleh si penata usaha, oleh si bendaharanya lah gitu ya, untuk menutupi transaksi lah gitu. Untuk biaya apa itu ditutupinya dengan yang aspal dan palsu itu. Nah, itu hati-hati karena kalau yang tadi 40% dari 8 miliar itu kan 3,2 miliar. 3,2 miliar itu kalau kita rata-ratakan kerja itu 220 hari kerja, itu 10 juta sehari. Luar biasa itu, harus menyiapkan SPJ yang aspal dan palsu itu. Nah, itu yang dimaksud SPJ, Mbak. Jadi dokumen-dokumen, jadi kan kita transaksi nih. Apa saja dukung terkait dengan transaksi itu, itulah yang disebut dengan SPJ. Ya. Ada yang dikeluarkan oleh toko, ada yang kita dikeluarkan. Misalnya kayak kwitansi yang dicetak oleh bendara itu kan bagian dari SPJ itu. Nah, kalau oleh pihak ketiga yaitu tadi kwitansi, kalau dengan jasa pihak ketiga kan berarti ada kontrak dan segala macamnya. Ada kontrak, invoice, berita acara, pemeriksaan barang dan segala itu SPJ itu namanya tuh Mbak. Gitu. Itu yang namanya SPJ. Nah, setelah lengkap di SPJ kan baru dicatat di BKU. Nah, pertanyaannya berapa lama? Enggak perlu nunggu waktu. Transaksi sudah selesai kan? Kalau transaksi sudah selesai kan harusnya sudah dengan dokumen pendukung. Nah, itu yang pesan udah Hamid di minggu-minggu lalu kan jangan ditumpuk nih. Kan biasanya itu kalau tumpuk itu kan biasanya SPJ nggak lengkap nih. Belinya untuk apa tapi mau di-SPJ-kan untuk apa gitu ya ada ya. Misalnya belinya untuk biaya tamu yang nggak bisa di-SPJ-kan mau dialihkan menjadi biaya fotokopi dan segala macamnya. Itu kita udah paham lah yang seperti itu gitu. Karena kita kan orang lapangan juga. Saya auditor juga dulu bekas staf akuntansi keuangan juga gitu. Yang mengalih-alihkan itu saya udah hafal banget tuh Mbak Ina yang kayak seperti itu. Banyaklah pengalaman lucu-lucu seperti itu. Tapi ya tetap ketahuan juga oleh auditornya gitu. Tulis tangannya kelihatan, mau kita pakai tulis tangan kiri, tangan kanan tuh kelihatan tuh pola tulisannya gitu. Tetap aja ketahuan. Nah, itu satu. Nah, setelah dia di SPJ kan, masuk BKU, buku pembantu, tadi yang dijelaskan oleh Hamid. Nah, buku BKU dengan buku pembantu itu harus nyambung tuh. Karena induknya kan BKU. Nah, koneksinya ke, misalnya kalau ada pajak, berarti buku pembantu pajak. Kalau ada tarik tunai, berarti buku pembantu tunai, buku pembantu kas tunai. Kalau ada keluar dari bank, berarti buku bank. Itu mutasinya kelihatan tuh. Buku pajak itu kenapa perlu? Karena kan pajak itu kan ada batas waktu penyetorannya sama pelaporannya. Jadi tidak harus di akhir bulan disetorkan, bukan tanggal 10 bulan berikutnya untuk PPh. Nah, itu kan kelihatan nanti di buku bank itu seperti apa, di buku bank saldo bank kita itu isinya bukan hanya uang murni milik madrasah, tapi ada uang titipan. Uang titipannya misalnya potongan pajak dan segala macamnya itu. Nah, itu nanti saya jelasin tentang penutupan BKU ya. Nah, kalau LPJ itu yang resmi nanti disampaikan tuh. Kan secara berurutan harusnya dari BPP kan ke BP. Nah, aturan umumnya adalah BP itu meng-LPJ kan transaksi sebulan, selama sebulannya itu adalah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Kenapa dikasih jeda waktu 10 hari ya supaya itu tadi melengkapi BKU-nya, SPJ, baru dia menjadi LPJ. Nah, sekarang kan sudah pola
Nah, kan di bawah BP tadi kan ada BPP. Nah, itu kapan pula BPP menyampaikan ke BP-nya? Ada ketentuannya juga, itu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya. Kenapa tanggal 5? Supaya BP-nya bisa merekap laporan semua BPP. Nah, itu yang kalau untuk merasa yang mana? Antara MIN dengan kabupaten kota, BP di kabupaten kota. Itu kan perlu ada BPP dan BP gitu. Nah, selama ini kan itu agak rumit tuh polanya, apalagi kalau MIN-nya kan banyak tuh. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian saya mau tambahin dikit tentang pembukaan dan penutupan BKU. Tadi kan udah Hamid dan nyinggung juga itu. Kalau yang manual dulu kan nggak bisa sembarangan tuh. Kalau dia ini ya kayak anggap aja lah kayak kuliah tentang perbendaharaan nih udah Hamid ya. Kita jelaskan agak panjang nggak apa-apa. Misalnya harusnya ya kalau yang manual dulu ya, nanti bisa dikonversi ke by system. Pada waktu buka BKU itu harusnya dibuka berita acara pembukaan BKU namanya Mbak Ina. Itu disebutkan tuh pada hari ini tanggal sekian bulan sekian telah dibuka BKU untuk satker apa. BKU-nya terdiri dari sekian halaman. Nah, halaman itu ditulis tangan tuh Mbak. Ditulis tangan halaman lebih dulu tuh. Nggak boleh tuh nulisnya sambil ngisi sambil nulis halaman tuh nggak bisa, harus ditulis lebih dahulu. Jadi dari sekian halaman walaupun tulis tangan. Nah, kemudian penatausan BKU tadi udah dijelaskan udah Hamid. Kalau ada yang salah tuh nggak boleh ditip X, nggak boleh dicoret tutup semua gitu tulisannya nggak boleh. Digaris aja satu tuh, digaris pindah ke baris berikutnya. Kalau salah satu halaman tuh seharusnya nggak boleh disobek, disilang, harusnya disilang. Baru dilipat ganti halamannya gitu supaya itu bisa kedetek karena kan udah dibikin halaman tuh di awalnya gitu. Itu penatausan BKU ya. Kemudian penutupan BKU. Penutupan ada 3 kondisi. Pertama, penutupan setiap akhir bulan. Jadi tiap tutup tuh BKU Mbak Ina. Nah, kalau dia by system, penutupan BKU itu mungkin kalau sistemnya tidak menyediakan tinggal di print aja. BKU bulan April tanggal 1 sampai 30 di print. Di filing baru dikasih penjelasan bahwa saldo kan misalnya ada saldo nih, bahwa saldo BKU terdiri dari saldo bank, saldo tunai, saldo bank sekian, saldo tunai sekian. Saldo tunai nanti harus dilengkapi dengan cash of name-nya gitu. Misalnya uang tunai terdiri dari lembaran 100.000, 50.000 sampai pecahan rupiah yang poin pun harus dijelaskan di situ. Nah, kemudian dijelaskan juga saldo BKU sebesar 10 juta. Di dalam saldo BKU sebesar 10 juta misalnya terdapat potongan pajak sebesar 4 juta, potongan gaji 4 juta yang belum disetorkan. Misalnya gaji bulan April yang belum disetorkan akan disetorkan nanti paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Berarti itu bukan uang yang bisa digunakan, tapi uang titipan dari potongan-potongan itu. Atau misalnya ada lagi, kalau misalnya gajinya dibayar tunai, atau belum ditransfer, ya terdapat gaji yang belum dibayarkan sebesar sekian. Nah, itu dijelaskan tuh di berita acara penutupan. Baru terdapat saldo murni satker di situ. Nah, kemudian penutupan BKU yang lainnya adalah penutupan dalam rangka audit. Jadi auditor tuh bisa nutup tuh Mbak, kapan saja. Jadi biasanya kalau dia mau cash of name, dia tutup itu, dia biasanya nggak bilang tuh. Begitu datang ke bendahara langsung dia bilang oke, kita tutup ya, brankas tutup, BKU tutup. Jadi BKU langsung disilang tuh, dikasih garis, kemudian brankas juga dijaga sama ininya. Nanti dihitung tuh uang di brankas berapa, uang di di saldo di BKU berapa, itu dicocokkan saldo bank saldo buku dengan yang sebenarnya. Nah, cara ngitungnya juga saya masih ingat tuh Mbak. Brankas itu kita ambil gitu ya. Kemudian dibagi 2 secara random, saya ngitung, si bendaharanya ngitung, sama-sama ngitung, nanti baru dijumlahkan berapa jumlahnya, baru dicocokkan dengan saldo buku. Nah, begitulah sebenarnya penatausahaan yang oleh auditor. Jadi ditutup oleh auditornya dan bisa dibuat bicara pada hari ini ditutup BKU dalam rangka audit oleh tim audit BPK. Nah, gitu tuh Mbak. Nanti ada berita acaranya. Nah, satu lagi baru penutupan BKU akhir tahun. Tadi itu dijelaskan juga oleh Udah Hamid. Nah, kan ada sisa tuh. Sisa itu bisa dikembalikan sebelum 31 Desember atau dikembalikan setelah 31 Desember. Kalau dia dikembalikan sebelum 31 Desember, berarti waktu BKU-nya tutup, saldonya 0.
karena sudah dikembaliin. Itu yang disebutkan tadi dengan menggunakan pengembalian belanja. Jadi karena masih dalam tahun anggaran yang sama, dia masih bisa mengkoreksi belanjanya karena sudah terlanjur dicatat sebagai belanja kan. Nah, kalau dia dikembalikan setelah 31 Desember, berarti waktu ditutup itu masih ada saldo 5 juta. Apakah itu salah? Itu tidak. Seperti kata Udah itu mungkin dia masih menghitung berapa saldo yang sebenarnya gitu. Nah, itu bisa dikembalikan setelah 31 Desember. Nanti setelah dia kembalikan, baru dicatat tuh di bawah dikasih penjelasan saldo, bahwa saldo sudah dikembalikan tanggal 5 Januari. Nah, bukti setor terlampir gitu. Itu bisa dibolehkan gitu. Dia mau menghitung. Nanti ada lagi saldo setelah koreksi audit itu ada lagi. Itu nanti setelah audit laporan keuangan. Nah, seperti itu kira-kira Mbak Mei. Jadi sebenarnya Mbak Ina kita mungkin butuh waktu beberapa seri untuk menjelaskan tentang penatausahaan ini. Gitu. Itu sedikit. Ya, terima kasih Pak Farman. Ada yang mau ditambahkan Mbak Mei atau Mbak Fia? Mbak Mei mungkin? Ya, boleh Mbak Ina menambahkan tadi, menggarisbawahi yang disampaikan Kang Hamid sama Pak Farman ini. Terkait, ini Mbak, untuk mekanisme pertanggungjawaban dengan dana BOS ya, yang kemarin mungkin sudah ada yang sempat menanyakan dari live agent itu, bahwa BOS di sini, dana BOS kita dalam semester 1 tidak harus habis ya, Pak Farman dan Kang Hamid, itu jadi kesepakatan kita bersama. Dan itu di dana BOS semester 1 itu bisa digunakan juga untuk BOS di semester 2. Karena memang secara teknis, kegiatan kita bisa di-mix gitu ya. Jadi ada kegiatan yang memang sebagian kegiatan dilakukan di semester 1, tapi juga dilakukan di semester 2. Nah, untuk semester 1 ini tidak harus habis. Sedangkan di semester 2 nanti yang wajib dihabiskan. Jika tidak habis, baru nanti tadi sudah disampaikan Kang Hamid dan Pak Farman, kita kembalikan ke kas negara melalui mekanisme SSPB di tahun berjalan dan depan lah untuk penyetoran dana pengembalian tadi. Terus sekalian Mbak, ini mungkin mengulang beberapa hal terkait mekanisme pertanggungjawaban dana BOS ini untuk kegiatan-kegiatan yang mungkin agak rancu ya Kang Hamid dan Pak Farman ini, karena di tahun 2021 ini kita punya SBM baru, standar biaya masukan di PMK 119 tahun 2021. Di sini ada kegiatan-kegiatan terkait rapat internal atau kegiatan yang sifatnya memang di luar kantor, kegiatan yang ada full board, full day, half day. Nah, ini memang agak berbeda Mbak dengan tahun sebelumnya, di tahun 2020 ya. Di tahun 2021 ini beberapa ada ketentuan khusus lah dalam standar biaya masukan di tahun 2021 dan juga di ketentuan umum dalam Juknisbos sudah kita sampaikan juga bahwa untuk kegiatan yang sifatnya rapat internal, isinya hanya internal dalam madrasah itu, terutama di madrasah negeri ini ya. Kalau di madrasah swasta memang perlakuannya agak berbeda. Di madrasah negeri tidak boleh memberikan konsumsi, baik itu snack ataupun makan siang. Sedangkan untuk kegiatan yang sifatnya meskipun rapat internal, ini nanti mungkin Mas Kang Hamid dan Pak Farman bisa menambahkan, rapat internal kita sudah mengundang satuan kerja lain, nah ini bisa diberikan konsumsi saja. Sedangkan untuk kegiatan yang sifatnya kegiatan besar seperti full board, full day, half day, ataupun kegiatan di luar madrasah, di luar satuan kerja kita, itu harus melibatkan masyarakat. Dalam hal ini masyarakat adalah bukan yang dari dalam unsur madrasah ya Mbak Ina. Meskipun itu siswa madrasah, dia bukan masyarakat. Siswa madrasah atau peserta didik ini bagian dari internal madrasah kita. Itu terkait untuk perlakuan di konsumsi maupun snack ya. Sedangkan yang kedua terkait kepanitiaan. Nah ini kepanitiaan juga sering rancu ini di kita, bahwa kegiatan-kegiatan yang ingin menganggarkan kepanitiaan, kita harus tahu dulu, harus pahami dulu apakah kegiatan itu online atau offline. Kalau kegiatannya murni offline, tidak hybrid meeting ya, tidak online dan offline, itu tidak boleh menganggarkan kepanitiaan.
Dan otomatis juga nggak boleh menganggarkan konsumsi, karena kalau kegiatan online siapa yang mau dikasih konsumsi ya Mbak Ina ya. Seperti kita kayak gini kan nggak mungkin ada konsumsi nih, konsumsi masing-masing ini. Itu Mbak Ina kelihatan dari sini, dari tadi sambil ngemil itu. Nah ini Mbak, nah untuk di madrasah pun juga seperti itu. Kalau kegiatannya online, otomatis tidak boleh menganggarkan kepanitiaan. Kemarin sempat ada yang bertanya Mbak terkait kegiatan PPDB. Memang PPDB itu secara mekanisme pendaftarannya online, sistemnya yang online, tetapi untuk kesehariannya mereka tetap offline. Jadi PPDB bisa kita sepakati bahwa ini adalah mekanisme kegiatannya hybrid meeting ya sebetulnya ya. Online itu di sistemnya, tetapi untuk berkas administrasi dan kepanitiaannya itu tetap secara offline. Jadi boleh ada kepanitiaan ini Kang Hamid, harusnya boleh ya, termasuk yang ujian-ujian itu gitu, itu tetap boleh dilakukan, boleh dianggarkan untuk kepanitiaan gitu. Kalau sekarang yang lagi hot isu ini kan terkait ujian Mbak Ina, ini kan lagi maraknya ujian nasional ini atau pengganti ujian nasional. Ini semua kayaknya serentak dilaksanakan secara offline. Jadi sudah tidak ada keraguan lagi, berarti boleh dianggarkan honor kepanitiaan atau proktor, itu ya, pengawas, ini juga pengawas ujian itu boleh dianggarkan. Nah, yang selain itu juga terkait honor narasumber Mbak. Nah, narasumber itu pembicara ya, pembicara atau fasilitator dalam sebuah kegiatan. Dalam standar biaya masukan sudah dijelaskan di situ bahwa untuk honor narasumber harus dari luar DA atau harus dari luar kementerian yang kita ampu ya. Kalau di kita Kementerian Agama berarti harus dari Kementerian Agama atau dari unsur non 025 lah. Kalau Kementerian Agama kan kodenya 025. Itu mungkin yang bisa saya tambahkan. Mbak Ina nanti bisa diskusi dengan narasumber di sini. Makasih Mbak. Ya, makasih Mbak Mei. Ini langsung saja kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk ya melalui komen di YouTube. Ini menurut saya pertanyaan-pertanyaannya tuh sangat detail teknis sekali gitu ya. Tapi mungkin ya memang ini yang membuat para bendahara ini suka bertanya-tanya seperti apa yang harus dilakukan gini ya. Nanti mungkin bisa dijawab satu-satu. Ini terkait LPJ dan SPJ ya. Ini ada pertanyaan gimana misalkan di suatu bulan April nih menariknya 4 juta lalu ada yang digunakan hanya 3 juta, ada sisa uang 1 juta. Nah, terus di bulan berikutnya mencairkan lagi, kemudian itu apakah SPJ-nya digabung seperti itu? Mungkin maksudnya antara sisa kas ya, sisa cash dengan kemudian menarik lagi mau untuk digunakan, itu ketika bulannya udah berganti itu seperti apa, seperti itu. Nah mungkin itu pertanyaan pertama. Yang kedua, berarti kalau SPJ ini kan berkasnya banyak nih ya Bapak Ibu sekalian ya, ada kwitansi dan macam-macam itu tadi. Nah ini ada pertanyaan nih, sebaiknya ketika di portal BOS diwajibkan untuk mengupload, itu sebaiknya LPJ ataukah harus SPJ seperti itu. Nanti mungkin bisa disampaikan juga sarannya ya untuk kita beri masukan ke tim BOS, portal BOS ya, untuk memfasilitasi kebutuhannya seperti apa. Mungkin bisa dijawab Mbak Mei dulu, Mbak Mei. Oke Mbak Ina. Tadi untuk belanja ya, yang mungkin di bulan ini 4 juta, tapi bulan depannya lagi mau menggabung belanja gitu kan. Jadi sebetulnya secara teknis belanja itu per nota pembelian Mbak. Gitu. Jadi kalaupun dia dalam satu nota pembelian, misalnya nota pembelian di bulan ini ya, bulan April dia sudah belanja 4 juta. Di bulan depan dia belanja lagi 1 juta, itu kan sudah jelas beda Mbak, karena sudah ganti bulan ya, Kang Hamid ya, nanti mungkin bisa dipertegas. Kalau saya prinsipnya, per nota itu jadikanlah dalam satu kwitansi, gitu. Kecuali dia masih dalam satu bulan yang sama dan satu penyedia, satu rekanan gitu. Misalnya hari ini dia belanja ATK 2 juta, besok dia belanja ATK 1 juta, dan besoknya lagi mungkin bertambah lagi dalam satu toko yang sama. Nah, dia memintakan kwitansinya di akhir bulan sekalian gitu. Nah, itu boleh.
Karena mekanisme jadi nggak usah memikirkan bahwa sumber dananya itu adalah sisa penarikan bulan lalu, misalnya terutama pas akhir bulan ini mungkin Mbak ya, ini yang dimaksud ya. Karena mekanisme pembukuan kita kan tiap bulan Mbak. Mekanisme pembukuan kita tiap bulan, di akhir bulan harus dilakukan penutupan pembukuan ya. Tadi Pak Farman sudah menyampaikan di situ. Jadi ganti bulan ya harusnya sudah ganti bab lagi lah, ganti kwitansi lagi gitu. Masalah mau penyedia sama atau tidak nggak masalah di situ. Ya, itu Mbak Ina. Oke. Nah, mungkin ini Pak Farman kalau terkait persyaratan yang perlu diupload di portal BOS gitu untuk mencairkan tahap 2 atau mungkin nanti buat tahun anggaran 2022 seperti itu ya. Nah, ini disarankan SPJ atau LPJ ya Pak Farman ya? Ya, mungkin sebelum ke situ saya tambahkan penjelasan yang tadi ya Mbak ini ya. Yang cara silakan Pak. Cara pembelanjaan dan sisanya tadi sebenarnya jelasin juga sih, tapi nanti saya tambahin lagi. Ini bagaimana tadi memang belum saya jelaskan juga ya, karena saya anggap sudah jelaskan oleh Mbak Hamid tadi. Bagaimana mencatat di BKU terkait dengan UP, GU, GUP, TUP, LSBP, LS Bendahara Pengeluaran, sama LS pihak ketiga. Itu beda-beda, Mbak. Yang bisa terakumulasi dan digunakan untuk, kan BKU itu kan harus ditutup di setiap akhir bulan kan, jadi cut off-nya akhir bulan. Nah itu kan ada saldo biasanya kan, nah saldo itu kan terbawa ke bulan berikutnya, jadi menjadi saldo awal bulan berikutnya. Nah harus dipahami juga nih karakteristik UP dan GU. Jadi yang saudara kembar itu UP dan GUP. Kalau TUP walaupun namanya sama-sama UP belakangnya, tapi dia tidak berhubungan langsung. Kalau UP dan GUP itu dia polanya replenish atau pengisian kembali. Nah misalnya bulan ini ditarik UP bulan Januari atau pertama kali ditarik UP 30 juta. Nah berarti itu akumulasi tiap bulannya itu adalah 30 juta. Kan ada ketentuan juga kan baru bisa diajukan kembali kalau sudah digunakan 80%. Berarti kan memang ada saldo. Dan UPGUP itu kan memang tidak dikunci per kegiatan, Mbak. Dia itu kan kebutuhan satker. Dan biasanya makanya disarankan kalau yang UPGUP itu adalah untuk kegiatan yang rutin yang bisa diakumulasi tiap bulan. Yang bisa dibagi 12 gitu. Itulah yang bisa harusnya diajukan untuk UPGUP. Nah, kalau terkait tadi benar saldo tadi, kalau saldo itu adalah UPGUP ya memang untuk diakumulasi terus. Jadi dia tidak dikunci per kegiatan gitu. Nah, yang dikunci kegiatan yang mana? TUP sama LSBP itu kan kunciannya kan kegiatan. Jadi harus di SPJ kan per kegiatannya. Misalnya TUP kan TUP ini yang agak harus hati-hati sama LSBP nih. Kalau di daerah tuh nggak ada yang namanya LSBP, Mbak. LS itu semuanya ke pihak ketiga gitu. Tapi di pusat ada mungkin karena besar sekali dana yang dikelola kan. Nah, TUP itu kegiatan. TUP berikutnya tidak bisa diajukan kalau TUP yang pertama tuh belum di SPJ kan. Jadi dia nggak bisa nyampur tuh antara TUP satu dengan TUP lain. Jadi kalau misalnya itu mungkin tolong bisa dikoreksi juga saya kalau mungkin saya kurang pas menjelaskannya. Nah kalau TUP kegiatan A sudah di-SPJ-kan ada sisa itu harus dikembaliin. Karena itu TUP, harus dikembaliin. Gitu. Dan memang itu harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan. Selesai kegiatan harus di-SPJ-kan. Termasuk sama juga itu karakteristiknya dengan LSBP. Nah LSBP ini malah lebih spesifik lagi karena kalau yang karakteristik LS itu kan SPJ-nya sudah rampung harusnya. Karena yang namanya LS kan langsung dibayar ke pihak ketiga, cuma dititipkan ke bendahara untuk dibayar-bayar. Gitu. Tapi SPJ harus sudah komplit gitu. Nah itu juga sudah dicatat sebagai belanja dan itu kan dikunci di kegiatan gitu. Jadi yang longgar itu adalah UP dan GUP. Makanya kan kemarin waktu di kelas kemarin kan saya jelaskan juga itu Mbak Mei ya, Mbak Kavia ya. Harusnya tuh di awal tuh kita identifikasi dulu tuh mana yang dibayar dengan UP GUP, mana yang dibayar dengan TUP, LSBP dan LS pihak ketiga. Nah ini juga yang harus hati-hati nih LS pihak ketiga. LS pihak ketiga ini kan uangnya kan nggak masuk ke kas bendahara. Nah cuman jangan sampai kelewatan tidak dicatat di BKU. Ya, jadi walaupun dia tidak masuk ke kas bendahara, tapi kan si satker itu kan minta tolong ke KPPN
tolong bayarkan ini langsung ke rekening pihak ketiga. Tapi ini uangnya uang saya gitu. Nah karena uang kita, budget holdernya ada di Satker, itu kan kas keluar masuknya kan harus dicatat juga. Nah cara nyatatnya gimana? Begitu SP2D LSBP keluar, itu langsung dicatat sebagai penerimaan sebesar SP2D-nya dan langsung dicatat juga sebagai pengeluaran. Jadi langsung masuk dan keluar gitu. Jadi saldonya langsung 0. Itu untuk merecord transaksi yang lewat LS pihak ketiga. Kalau LSBP kan dicatat dulu LS yang lain kan dicatat di BKU, ditunggu di SPJ kan baru dicatat sebagai pengeluaran kan ada alurnya. Kalau itu tidak, dia langsung begitu SP2D LS ke pihak ketiganya keluar, langsung dicatat sebagai penerimaan dan langsung dicatat sebagai pengeluaran. Nah, terkait tadi pertanyaan yang di portal BOS, apa sih yang harusnya dilaporkan? Sebaiknya memang yang LPJ, yang bulanan. Karena nanti kan di LPJ itu kan kelihatan tuh, yang diterima sekian, yang dipertanggungjawabkan sekian, sisanya sekian gitu. Dan kelihatan kan di situ. Nanti kalau dibutuhkan rincian per kegiatannya mau dilihat secara sampling, nah baru dikirimkan sesuai dengan yang diminta itu. Karena kalau dikirimkan SPJ, malah nggak kelihatan itu Mbak rekapnya. Yang ada rekap itu kan di LPJ gitu. Nah mungkin ini nanti saya coba diskusikan dengan teman-teman di portal BOS. Bahasanya harus dipertegas aja, yang di upload itu adalah LPJ. Jadi biar nggak bingung teman-teman di madrasah juga gitu. Saya belum lihat juga portal BOS-nya. Terminologi atau bahasa yang digunakan apa di situ yang diminta di-upload, harusnya ya LPJ bulanan tuh harusnya yang diminta itu gitu Mbak. Jadi nanti kalau misalkan dijadikan sebagai persyaratan pencairan tahap kedua, berarti LPJ-nya ada LPJ Januari, Februari, Maret, April, Mei, seperti itu ya Pak Farman ya mungkin ya. Ya, jadi yang resmi keluar dari Satker itu ada LPJ Mbak. Kalau SPJ itu biasanya disimpan in case nanti kalau mau diaudit oleh BPK, oleh IDIN atau mau di cross check oleh pihak yang berwenang, madrasah harus siap menyediakan. Nah, ini perlu diingatkan juga ini masa retensi Mbak, retensi dokumen nih, retensi dokumen SPJ ya. Ini mungkin juga harus dikasih tahu teman-teman supaya jangan teledor dalam filing. Dari sisi audit, masa retensi dokumen itu adalah 8 tahun. Artinya nih misalnya ini tahun 2021 kita sudah selesai meng-SPJ kan sudah kita filing, nanti 8 tahun ke depan tuh tahun berapa tuh? Tahun 2029. Nah sampai dengan tahun 2009 itu masih bisa diaudit Mbak. Jadi auditor masih berhak minta dokumen-dokumen itu disediakan. Nah misalnya kalau ada kehilangan, kebakaran, rusak, kebanjiran, itu harus dibikinkan berita acaranya. Berita acara kehilangan, kerusakan, dan segala macamnya itu gitu. Karena yang nanti yang berbicara itu adalah SPJ, itu dokumen-dokumen itu tadi gitu. Bukan orangnya yang ngomong, tapi orangnya ngomong tapi dokumen yang ngomong lain kan nggak bisa juga gitu. Ya. Itu retensi. Berarti penyimpanannya juga harus baik ya Pak Farman ya. Dari sisi hukum Mbak itu lebih panjang lagi. Kalau dari audit itu bisa 8 tahun, tapi dari sisi hukum bisa 15 tahun. Makanya kan kalau kita lihat kalau KPK itu kan yang sudah puluhan tahun yang awal-awal reformasi itu kan masih bisa diperiksa oleh KPK gitu, masih bisa diperiksa oleh kepolisian atau kejaksaan. Nah itu yang harus hati-hati gitu ya. Itu. Ya, betul Pak Farman. Ya, ini nambahin dikit. Boleh. Terkait tadi kan udah disampaikan sama Mbak Mei sama Mas Farman terkait dengan emang ya antara SPJ dan LPJ itu masih di daerah itu lamun kata bahasa Sunda nama lieur lah gitu kan. Ini tuh yang mana sih sebetulnya gitu. Sebetulnya dua-duanya betul. Kalau yang SPJ itu adalah kegiatan yang langsung di SPJ-kan oleh kita seperti yang ada di bendahara itu. Ketika tadi Mbak Mei udah nyampaikan, ketika belanja ATK kita harus menyiapkan kwitansi dan faktur ataupun notanya. Itu namanya SPJ. Sedangkan LPJ setelah selesai kegiatan 1 bulan itu ada laporan pertanggungjawaban bendahara. Nah nanti ini saran saya nanti ke Mbak Ine, terutama kalau Mbak Mei sama Mas Farman juga silakan nanti. Ada di laporan bendahara itu yang dikeluarkan oleh KPPN. Biar nanti ketika lembaga mengupload di SPM, betul tadi ada di pertanyaan di Q&A itu ya Mbak Ine,
banyak berlembar-lembar. Enggak, cuma 1 lembar. Setahu saya 1 lembar itu. Jadi dari 1 lembar itu ada yang dikeluarkan oleh KPPN, kita mengadopsi saja dari sana biar tidak ribet. Yang penting SPJ-nya tetap ada di lembaga itu sendiri. Nah, terkait dengan tadi yang Mas Farman sampaikan, berita acara, saya coba contohkan untuk ini biar tidak pusing ya Mas Farman. Seperti apa sih berita acaranya gitu kan, penutupan. Nah, saya contohkan BKU-nya aja, tapi 2020 nggak apa-apa, yang penting ini contoh ya. Iya. Saya contohkan yang BKU nih. Nah, ini. Di BKU ini ada ya. Nah, ini. Pada hari ini tanggalnya berapa, buku kas ditutup sehubungan dengan akhir bulan dan pemeriksaan kuasa pengguna anggaran dengan posisi anggaran sebagai berikut. Nah, ini harus muncul seperti ini. Ini tiap bulan wajib muncul. Kalau di akhir tahun namanya ada register penutupan kas. Register penutupan kas, saya yakinlah di madrasah negeri ada. Karena itu ada di buku pinter untuk bendahara semuanya. Ada 3 lembar, tapi sengaja saya tidak tayangkan di sini, biar ibu bapak madrasah swasta, ini berlaku untuk negeri swasta. Biar ibu bapak yang madrasah swasta rajin koordinasi ataupun konsultasi sama madrasah negeri. Tanyain aja, di madrasah negeri saya yakin ada. Ini adalah contoh untuk bahasanya terkait dengan penutupan kas tiap bulan, ataupun ketika ada pemeriksaan, ataupun akhir tahun. Bahasanya kurang lebih seperti ini, karena saya juga mengadopsi dari peraturan Menteri Keuangan. Itu yang pertama. Yang kedua saya contohkan untuk kwitansi. Nah, ini kwitansi. Di sini ada untuk ini kwitansi yang ada di Juknis ya, bukan kwitansi yang biasa di toko itu. Saya sengaja munculkan yang contoh di Juknis. Untuk pembayarannya, untuk kebutuhan ATK kebutuhan madrasah bulan Januari, nota terlampir. Bahasa nota terlampir ini diusahakan muncul di setiap kwitansi. Karena di kwitansi tidak perlu memunculkan beli kertasnya berapa, beli penanya berapa, nggak usah. Cukup nota terlampir. Dari nota itulah yang menjabarkan nanti ketika kawan-kawan auditor memeriksa pasti terlihat notanya mana gitu kan. Nah, terkait untuk penomoran, betul kata Mbak Mei tadi, untuk penomoran di BKU itu per bulan, jangan dihitung 1 tahun. Kenapa? Untuk memudahkan ibu bapak ketika nanti ditanya oleh auditor. Contoh di bulan Januari diperiksa. Ini nota nomor sekian bulan Januari, kita udah pasti paham. Tapi kalau 1 sampai akhir tahun, ketika ditanya, alah itu tuh nomor berapa ya, bulan berapa, pasti akan bingung. Nah gitu, jadi diusahakan penomoran di BKU itu diusahakan kwitansi dinomorkannya per bulan akan lebih simpel, lebih aman, dan ibu bapak ketika ditanya akan gampang untuk menjawabnya. Jadi ini untuk sebagai contoh saja, ketika nanti tadi karena kita dibahas harus ada penutupan kas ini supaya nanti ibu bapak tidak pusing seperti ini. Ini insya Allah nanti saya share di Mbak Ine ya. Mbak Ine tinggal share saja ke sana. Ya. Kurangnya nanti Mbak Mei tambahin aja dulu deh, jangan sebelum di share ya. Sama Mbak Mei sama Mas Farman dikoreksi bahasanya, baru di share deh gitu ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah terkait dengan pertanyaan-pertanyaan sekaligus Mbak Ine ya, pertanyaan yang ada di Q&A. Biar ini kasihan juga kalau nggak dijawab nih, ada beberapa nanti sisanya sama Mbak Mei sama Mas Farman atau Mbak Pia. Yang pertama tadi yang 3 juta sudah dibayar ya, sudah dijawab sama Mbak Ine, sama Mbak Mei. Yang kedua, mengingat LPJ berlembar tadi sudah saya jawab juga. Jadi nanti kita coba mengadopsi dari Kementerian Keuangan LPJ bendahara yang 1 lembar itu. Ada bendahara, ada KPA, ataupun kalau di madrasah swasta ada bendahara, ada kepala madrasah. Yang selanjutnya masalah uang kas, bagaimana kalau di kabupaten hanya ada 1 bank yaitu BNI, sementara jarak madrasah ke bank 125 kilo. Hal-hal seperti ini ibu bapak nggak usah pusing. Kita memahami ya, insya Allah kita memahami. Kalau orang jaraknya jauh tidak mungkin diambilnya setiap bulan, pasti biaya transport mahal. Yang penting madrasah diusahakan ada brankas yang aman untuk penyimpanan uang. Jadi jangan sampai uangnya disimpan di rumah kepala madrasah ataupun bendahara. Apalagi ini 125 kilo, lumayan jauh, nggak tahu dari mana nih. Ibu bapak nanti usahakan untuk tahun yang akan datang, anggarkan beli brankas yang kecil saja, tapi aman. Lumayan kecil juga harganya, agak gede lah gitu kan. Tapi kalau tidak ada uang, tidak ada brankas, pastikan uang itu tidak terpakai dan uang itu aman dari penjarahan. Itu yang terpenting, karena tadi di awal sudah sampaikan, ketika ada kehilangan, perampokan, yang wajib bertanggung jawab adalah perangkat madrasah, terutama bendahara dan kepala madrasah.
Selanjutnya Seksi Pendidikan Madrasah Kabupaten Pasaman mau tanya khusus untuk MIN yang dana bosnya di Kemenag, bagaimana teknis pelaporannya, apakah memakai mekanisme aplikasi? Bapak tadi sampaikan, Bapak sudah memakai lembaga sasaran apa belum? Kalau belum, Bapak tunggu saja partisipasi yang manual. Kalau sudah, Bapak menggunakan aplikasi yang sesuai dengan sudah Ibu Bapak terima di Bintek, Erkam dan EDM. Selanjutnya di situ ada mengupload SPJ harus masukkan semua laporan. Tadi sudah saya jawab di awal. Jadi insya Allah nanti dari tim KNA Pusat akan coba koordinasi melihat untuk LPJ bendahara biar tidak banyak. Karena emang betul ada KAK ataupun TOR, terus itu LPJ laporan kegiatan dan sebagainya yang berupa narasi, itu mungkin kalau itu diupload semua, yang khawatir malah ngeheng. Ini yang kita khawatirkan. Jadi malah tidak tersampaikan. Yang selanjutnya, kalau Erkam dan pembelajaran berbeda karena sesuatu yang terdesak, boleh Erkam diganti? Bukan diganti, tapi direvisi boleh. Kalau ganti nggak boleh tadi ya, bukan mengganti Erkam. Merevisi, kemarin di awal-awal ya sudah kita bahas, boleh merevisi Erkam, minimalnya itu adalah maksimalnya kalau diusahakan setahun itu 2 kali. Jangan sering-sering juga, kalau keseringan kemarin, minggu kemarin udah kita bahas sama Mas Danang ya, keseringan stres juga gitu kan. Jadi pastikan 1 semester ini apa yang akan direvisi. Jadi maksimalnya 2 kali. Januari nanti sampai Juni revisi, nanti di Desember ketika mau terakhir juga revisi lagi silakan. Jadi bukan diganti ya, tapi direvisi. Selanjutnya di situ ada tentang konsumsi. Pajak konsumsi itu kalau emang ada pajaknya 1,52% PPh pasal 22. Gitu ya, PPh pasal 22. Selanjutnya, tadi ini hampir sama, mengenai uang yang masih ada di bank BRI, mereka mereka bilang sebagai dana saldo agar rekening tetap aktif. Ini jawabannya harus dijawab sama orang pusat, karena ini Mbak Ine nanti tolong dikoordinasikan, bukan kita kewenangannya. Ya. Gitu kan? Ya Pak, kalau ini sudah bisa dikonfirmasi Pak saat ini bahwa itu tidak betul ya, sehingga jika ada Bapak Ibu yang masih terkendala hal seperti itu, silahkan lapor ke Live Agent Madrasah Digital Care, nanti kami akan langsung memfollow up ke cabang yang dimaksudkan, seperti itu ya. Nanti akan diberikan format aduan oleh Live Agent-nya, silahkan diisi. Kalau memang ada ya itu kan karena ini ya Pak, maklum saja mungkin karena kalau misalkan seperti Bank BRI itu kan cabang unit banyak sekali ya sampai ke bawah gitu. Jadi ya mungkin ada beberapa persepsi yang belum terinformasi dengan detail seperti itu aja. Jadi tidak ada maksud mempersulit ya, tapi nanti disampaikan aja, nanti kami punya akses langsung menelpon ke PIC wilayah yang dikeluhkan itu ya gitu. Oke, siap. Intinya tidak perlu ada saldo, intinya itu ya. Iya, nggak perlu. Tidak ada potongan bulanan, tidak ada saldo yang harus diendapkan, pokoknya itu bebas lah intinya. Oke, siap. Selanjutnya saya jawab dulu Mbak Ine. Bagaimana pelaporan dan dana talangan yang kami pinjam untuk operasional madrasah? Kemarin sebetulnya di awal sudah dijawab ya. Untuk dana talangan itu dibayarkan saja, tapi tidak perlu meng-SPJ-kan bahasa talangan. Karena kan dananya udah dipakai beli ATK, bayar gaji dan sebagainya. SPJ-nya itulah adalah kwitansi yang Ibu Bapak belanjakan. Itu saja, sisanya mungkin baru minggu depan karena waktu juga habis gitu. Terima kasih ya, Mbak Ine, Mbak Mei, dan yang lainnya Mas Parman. Silakan Mbak Ine dilanjutkan. Ya, terima kasih Pak Hamid. Ini mungkin saya mau satu pertanyaan terakhir ya. Ini Mbak Fia mungkin bisa dibantu jawab nih Mbak Fia. Ini saya pikir kasus ini mungkin banyak juga nih kalau dirasakan di teman-teman di daerah seperti itu ya. Di Sulawesi Selatan mungkin Mbak Fia bisa sharing seperti apa kondisinya. Halo Mbak Fia, masih bersama ya? Ya Mbak. Ini jaringan. Mohon maaf, lagi mobile. Ya, ini Mbak Fia ini setiap Q&A sedang perjalanan mau pendampingan loh Pak Farman. Coba ini, apa kita kasih piagam aja ini? Dikasih piagam penghargaan ya. Kayaknya setiap Q&A lagi OTW mau pendampingan nih. Luar biasa kan Bapak Ibu nih. Nah, ini ada pertanyaan nih Mbak. Gimana sih Mbak kalau misalkan madrasahnya itu agak jauh dari bank, terus nyampe banknya udah siang, giliran uangnya keluar udah sore. Jadi hampir nggak punya waktu untuk membelanjakan uang yang ditarik hari itu, dibelanjakan di hari itu gitu. Gimana tuh
tuh Mbak Fia? Kalau berdasarkan pengalaman Mbak Fia di lapangan, biasanya sarannya seperti apa? Ya, terkait dengan khusus yang hal yang seperti itu ya Mbak. Khusus ini saya bicara pengalaman yang terkait di Sulsel, banyak yang laporan persis kayak kan tempatnya jauh ya dari kota, dia ada di pelosok, ya tidak sempat membelanjakan pada hari itu, pada saat hari anggarannya itu dilakukan besoknya Mbak Ine, dilakukan pada hari besoknya. Jadi tidak mengharuskan bahwa madrasah hari itu pembelanjaannya juga harus hari itu juga. Wah, repot, kasihan madrasah Mbak Ina. Jadi kami selaku pengelola dari provinsi masuk ke pengelola dana bos di kabupaten kota ya memberikan ruang bagi madrasah untuk membelanjakan itu di esok harinya sampai hari ketiga dari pengambilan dana tersebut, Mbak. Ya. Ya, siap. Terima kasih Mbak Fia penjelasannya. Nah, ini Bapak Ibu masih banyak pertanyaan ini yang sudah saya simpan ya, dan akan kita sampaikan lagi di minggu depan. Betul seperti yang tadi Pak Farman bilang, ini kalau soal pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan ini nggak akan cukup satu sesi ya. Nanti di sesi-sesi berikutnya rencananya juga kami akan mengundang narasumber tamu ya untuk bisa memberikan informasi yang lebih detail untuk Bapak Ibu sekalian di lembaga madrasah. Nah, untuk penghujung acara kita pada hari ini, mungkin Pak Farman bisa dijelaskan Pak rencana improvement IRKAM seperti apa Pak saat ini Pak? Ya, Mbak Mei, terima kasih. Mbak Ine, terima kasih. Kan seperti yang memang disampaikan sejak awal-awal pengenalan RKAM itu kan, RKAM ini kan terus bertumbuh nih Mbak. Terus bertumbuh dan berkembang dan terus diperbaiki, disempurnakan, gitu ya. Kita kan maklum nih, ada beberapa madrasah yang menganggap IRKAM ini sebagai tambahan kerja, karena kan benda apalagi yang madrasah negeri itu kan sudah pegang puluhan aplikasi itu, yang kalau tambah dengan RKAM akhirnya akan menjadi tambahan kerja buat mereka. Jadi mereka bukan nggak mau, tapi nggak kepegang lagi gitu. Misalnya kayak sekarang ini kan operator-operator itu sudah mulai sibuk lagi dengan update emis, kan ada bulan emis nih. Kemudian untuk tahun berjalannya sudah mulai menginput-input tahun berjalan, bendahara kan. Nah sambil mulai ngitung-ngitung untuk tahun berikutnya. Itu kan artinya kan kerjanya 2 tahun sebenarnya untuk selama 1 tahun itu. Nah dalam rangka itulah kita mau terus memperbaiki RKAM. Kita juga maklum kenapa beberapa madrasah itu masih ada resistensi terhadap menggunakan RKAM. Jadi bukan karena RKAM-nya apa-apa, tapi kan emang nggak kepegang gitu. Nah ini saya sampaikan saja rencana kita untuk RKAM. Jadi untuk proses perencanaan, fitur rencana di RKAM itu nanti akan sampai menghasilkan RKA-KL bagi madrasah negeri yang satker ya. Nah, rencana kita akan berdiskusi dengan bagian perencanaan bahwa nama program kegiatan subkegiatan yang ada di RKKL untuk madrasah adalah nama program kegiatan subkegiatan yang ada di RKAM, Mbak. Di IRKAM. Kan kalau di kita kan dibagi 8 standar, di bawahnya baru ada kegiatan, ada subkegiatan. Nah, 8 standar itulah yang menjadi program nantinya yang ada di RKKL untuk madrasah. Nah, kemudian untuk madrasah ini banyak juga pertanyaan kan, kalau Minkam ini kan satkernya kan ada di kabupaten kota. Itu juga jangan khawatir. Jadi kita akan bikinkan RKKL level min. Itu masih nanti kita akan bikinkan RKKL konsolidasian di level kabupaten kota, di level satkernya. Otomatis gitu. Nah nanti kabupaten kota kan tinggal ngelihat aja tuh, oh min ini mengajukannya ini, kegiatan subkegiatannya ini, basisnya apa, ini ada EDM-nya gitu. Nah itu tinggal dikonsolidasikan. Nah walaupun memang belum terintegrasi ke Sakti, tapi kan itu sudah sedikit satu langkah lebih maju. Waktu memasukkan ke Sakti kan dia tinggal mengecek angka-angkanya saja gitu, memasukkan angka, tapi angkanya sudah dihitungkan oleh IRKM-nya gitu. Nah jadi itu untuk perencanaan, jadi sampai ke RKKL. Saya sudah diskusi dengan tim IT-nya.
dengan Mas Panji dan teman-teman kemarin juga ada diskusi dengan Kak Via, Mbak Mei yang kita undang kemarin gitu. Nah, untuk realisasi dan penatausahaan kita akan bikinkan beberapa hal nih Mbak. Yang pertama itu menu penutupan BKU. Itu kan memang belum ada. Itu sebenarnya sudah saya sampaikan sejak membuat BKU dulu. Cuman Mas Panji itu nggak sempat dia membuat formulanya gitu. Sehingga ya udahlah Pak, biar aja dulu diakumulasi terus sampai akhir tahun. Jadi kan langsung sampai dengan akhir tahun tuh. Nah harusnya kan BKU itu kan itu kita akan bikinkan menu BKU seperti yang dijelaskan oleh yang ditayangkan oleh Udah Hamid tadi. Itu nanti harusnya by system di RKM sudah bisa dihasilkan. Itu untuk BKU. Nah, yang akan kita buatkan lagi adalah di level Min dan kabupaten kota, berarti kan ada BKU BPP di level Min. Ada BKU konsolidasian di level BP di kabupaten kota. Nah itu kita akan bikinkan konsolidasiannya di level kabupaten kota. Jadi BKU yang dicatat oleh Min itu otomatis akan langsung terkonsolidasi ke BKU di kabupaten kota. Kan memang kan di admin kabupaten kota kan belum ada itu BKU yang konsolidasian. Nah itu akan kita buatkan konsolidasi. Dia akan kabupaten kota tinggal lihat oh BKU-nya BPP Min ini dia, ini transaksinya bisa langsung dilihat gitu. Nah kemudian kalau SPJ di RKAN kan sudah ada nota penerimaan, nota keluaran itu kan sebagai alas gitu, sebagai alas dokumen paling depannya gitu. Kepala marasanya approve, kemudian baru transaksi jalan kan, baru dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang asli dari toko dan segala macamnya. Kalau dia penerimaan kan berarti dilampiri dengan hard print rekening koran gitu kan, uang masuk sekian baru dibikinkan nota penerimaan. Jadi itu SPJ-nya sudah ada. Maaf. Nah kemudian kalau LPJ, ini kita akan bikinkan LPJ-nya. LPJ yang kata Udah Hamid tadi selembar. Harusnya BKU tadi itu menjadi lampiran LPJ salah satunya. Gitu. Jadi LPJ itu satu lembar, nah lampirannya salah satunya BKU yang akhir bulan tadi penutupan itu tadi. Gitu ya. Tapi bukan yang kwitansi enggak. Salah satu lampiran yang paling penting di LPJ itu adalah BKU 1 bulan itu. Gitu. Jadi kalau mau dilihat, makanya kan kata Udah Hamid tadi kan salah satu kolom di BK itu kan adalah nomor referensi kan. Nah, nomor referensi itu harusnya merefer ke nomor nota. Penerimaan atau pengeluaran nota yang mana nih. Jadi kalau mau buka filenya tinggal lihat aja, oh ini nota yang sekian. Tinggal dilihat, oh ini dokumen terlampirnya apa saja. Nah, itu sedang kita lengkapi. Kemudian untuk pelaporan, kita akan perbaiki juga format laporannya menjadi laporan realisasi anggaran. Nah, laporan realisasi anggaran nanti kelihatan tuh anggarannya berapa, realisasinya berapa. Laporan realisasi anggaran kita bagi 2 nanti jadinya. Laporan realisasi anggaran per kegiatan dan laporan realisasi anggaran per kode akun. Nanti akan kelihatan tuh kegiatan A, anggaran sekian, realisasi sekian. Kegiatan B, realisasi sekian. Kemudian akunnya 52 sekian, anggaran sekian, realisasinya sekian. Gitu. Dan kita akan bikinkan nanti format CALK-nya, catatan atas laporan keuangan. Walaupun neraca belum ada, tapi untuk yang laporan realisasinya. Gitu ya. Nah kemudian tambahan lagi nih, beberapa madrasah memang perlu justifikasi. Kondisi di madrasah memang terkadang memerlukan justifikasi. Misalnya tadi, banknya baru selesai ditarik itu jam 3, nggak sempat lagi dibelanjakan. Nah itu mungkin justifikasinya adalah 1 hari kerja berikutnya udah harus dibelanjakan gitu uang itu. Nah cuman ya itu tadi ada risiko uang yang tersimpan itu menjadi risiko pada saat tadi kan Udah Hamid sudah jelaskan sebaiknya disimpan di brankas. Yang harus tarik semua karena jarak dan segala macam transportasi itu kembali lagi justifikasi gitu ya. Memang tidak disebutkan di ini. Nah kemudian untuk tadi ada Udah Hamid menyinggung PPh 22. Nah mungkin nanti kan ada sesi tentang perpajakan. Nah, yang jelas kalau untuk dana BOS, PPh pasal 22 itu dibebaskan, ya, tidak dikenakan untuk penggunaan transaksi yang menggunakan dana BOS. Berapa PPh 22 itu tidak dipungut, artinya dibebaskan itu penggunaan dana BOS. Tapi penggunaan sumber dana lain ya tetap berlaku PPh 22-nya. Itu ya Mbak.
Ya, terima kasih Pak Farman penjelasannya, Bapak Ibu sekalian, karena waktunya sudah lewat dari rencana ya. Nanti kita lanjutkan lagi diskusinya dan juga sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak masuk nih. Intinya sebagian besar sih pengen bisa ada contoh seperti yang tadi ya disampaikan udah Hamid itu ya, contoh realnya tuh seperti apa, seperti itu ya, karena banyak yang mengklaim bahwa masih bendahara baru dan juga untuk menyeragamkan, karena biasanya suka dibolak-balik tuh LPJ-nya gitu karena kurang sesuai mungkin formatnya atau informasi yang tercantum di dalamnya seperti itu ya. Nah, nanti kita lanjutkan lagi minggu depan. Terima kasih banyak atas partisipasinya Pak Farman, Mbak Via, Mbak Mei, dan Pak Hamid, juga Bapak Ibu sekalian yang ada di live streaming YouTube Madrasah Reform. Nanti dokumen yang dari Pak Hamid rencananya akan kami share di minggu depan ya. Jadi pastikan Bapak Ibu menyaksikan lagi Q&A kita minggu depan, masih akan membahas soal pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS ini. Terima kasih banyak, selamat melanjutkan aktivitas kembali, semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lab ya, lagi ada tamu nih. Makasih. Ya, makasih Pak Hamid. Makasih ya Pak Farman, makasih Mbak Mei, Mbak Via, hati-hati. Makasih sama-sama Mbak. Sampai ketemu ya. Ya.